Oke ya, seperti yang kita bahas pada malam hari ini, topik kita adalah mendampingi stres anak di masa pandemi. Nah, kalau kita perhatikan masa pandemi ini ternyata kan cukup lama ya, mulai tahun lalu sampai hingga tahun ini ya kita mengalami masa-masa pandemi ini, dan kita melihat adanya tantangan, misalnya dalam berita kalau di bulan September tahun lalu ya, itu ada suatu peristiwa bahwa ada seorang ibu itu membunuh anaknya gitu ya, gara-gara anak ini susah diajarin belajar online. Jadi ini anak umur 8 tahun kelas 1 SD diajarin untuk belajar itu susah banget, sampai mamanya tuh stres dan akhirnya mamanya tuh pukul kepalanya sampai akhirnya beberapa kali pukul gitu ya, dihajar gitu, dan akhirnya sampai anak ini mati. Nah, kemudian juga ada satu berita lagi di bulan Februari yang lalu ya, berarti beberapa bulan yang lalu, bahwa mengatakan bahwa COVID-19 ini ternyata menimbulkan stres, anak mudah marah, kemudian juga adanya dugaan bunuh diri. Persoalan mental murid selama sekolah di rumah itu cukup banyak ya. Bahkan boleh dikatakan bahwa kesepian, bosan, hingga stres ini dirasakan sejumlah besar pelajar selama proses pembelajaran jarak jauh, dan pada kasus-kasus yang ekstrim ditemukan juga adanya depresi ataupun kasus-kasus yang berujung dengan bunuh diri. Nah, kalau kita perhatikan tantangan ini menurut survei juga yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap lebih dari 3.200 anak SD sampai SMA pada bulan Juli 2020 lalu, sebanyak 13% responden itu mengalami gejala yang mengarah pada gangguan depresi ringan hingga berat selama masa new normal itu ya. Nah, kemudian juga data yang diambil dengan survei anak-anak di 34 provinsi juga menunjukkan bahwa adanya anak-anak mengalami gangguan depresi. Memang presentasi anak perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan presentasi anak laki-laki. Dan gejala emosi yang paling banyak dirasakan responden adalah sedih dan mudah marah. Kemudian 93% menunjukkan gejala depresi pada rentang 14-18 tahun. Berarti anak SMP, SMA ya. Nah, ini memang ada ciri khas khusus remaja. Ada fase-fase dia bergumul dengan kehidupannya, mulai mencari jati dirinya, bahkan dia mulai gelisah begitu ya dengan perjalanan kehidupannya. Dan pada waktu itu juga perkembangan otak bagian emosi memang lebih dahulu dibandingkan perkembangan otak di bagian depan, di frontal lobe, sehingga memang gejolak emosi itu cukup sering terjadi di kalangan anak remaja. Kemudian 7% di rentang usia 10-13 tahun, berarti masa-masa pra-remaja. Nah, jika kita melihat fenomena ini ya, kita perlu menyadari bahwa kondisi ini mungkin bisa terjadi juga dekat dengan kita. Oleh karena itu kita perlu memahami bagaimana mendampingi stres anak pada waktu masa pandemi ini. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya memberikan outline-nya apa sih yang akan menjadi topik bahasan kita pada hari ini ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan efek pandemi ini pada keluarga ya. Kemudian juga mengenali dan mengatasi stres diri sendiri. Mengapa begitu? Karena orang tua pun juga mengalami stres ketika masa pandemi ini berlangsung. Sehingga kita perlu menolong diri kita sebelum kita menolong stres anak-anak kita. Kemudian mengenali stres anak dan bagaimana mendampingi stres anak pada masa pandemi ini. Nah, bagian yang pertama, kita perlu menyadari apa aja sih efek masa pandemi ini bagi keluarga. Kalau kita lihat sebenarnya efeknya itu ada dua macam, ada positif dan ada negatif ya. Nah, yang positif apa? Memang problem finansial muncul ya, ada berkurangnya penghasilan, tetapi di pihak lain ada juga orang yang menemukan penghasilan yang baru. Misalnya apa tuh, jualan hand sanitizer, jualan sabun cuci tangan ya, itu juga banyak. Kemudian penjualan melalui online itu juga mengalami peningkatan pada masa-masa ini. Nah, dari problem ini, entah berkurangnya penghasilan atau adanya munculnya penghasilan baru gitu ya, tambahan penghasilan yang baru, jika bisa membentuk pola baru yang sehat, misalnya
anak-anak jadi lebih berhemat gitu ya. Relasi orang tua dan anak juga lebih dekat karena lebih sering di rumah begitu ya, berinteraksi satu sama lain. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal yang positif. Kalau dulu misalnya papa pekerjaan di luar kota atau pekerjaan yang sering kali meninggalkan rumah begitu ya, karena ada pandemi ini mau nggak mau bekerja dari rumah sehingga interaksi ketemunya juga lebih sering seperti itu. Nah, kalau ini bisa berlangsung dengan positif, maka akan membentuk suatu kebiasaan baru yang lebih positif juga. Ya, misalnya menjaga kebersihan, makan di rumah saja, saling mendukung, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga dan lain-lain. Namun, ada juga efek negatifnya. Ketika problem finansial tadi itu ternyata membuat problem yang lain, yaitu munculnya problem relasi. Jadi karena berkurangnya penghasilan, kemudian orang tua saling menyalahkan, ya anak juga menuntut, banyak rewel gitu ya. Nah, itu akhirnya menimbulkan problem relasi yang akan membawa sesuatu yang negatif. Sehingga muncullah konflik, muncullah perbedaan tuntutan dan kebutuhan. Nah, ini akan membuat efek dari problem negatif itu semakin besar, sehingga akhirnya muncul problem emosi. Orang tua mudah stres, anak juga stres, marah-marah, dan lain-lain. Nah, inilah yang terjadi dalam masa pandemi ini. Kalau kita lihat memang secara global, orang nggak bisa pergi kemana-mana itu juga menimbulkan stres ya. Dan pukulan ekonomi di tahun yang lalu, kayak kalau tahun sekarang mungkin sudah agak mulai stabil untuk ekonomi, tapi beberapa kuartal yang lalu itu terjadi pukulan yang luar biasa, sehingga kadang juga menghancurkan perekonomian beberapa keluarga yang terdampak pandemi. Demikian juga data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan ya, Dokter Jiwa Indonesia. Dalam 5 bulan pandemi di Indonesia, berarti ini kira-kira dia mengambil data sekitar bulan Juli, ya, ditemukan dari 4.010 orang yang swapriksa, jadi yang ngisi kuesioner begitu ya. Nah, mereka tuh menjawab kuesioner ini, ditemukan 65% itu mereka mengalami kecemasan. Kemudian 62% mengalami depresi, dan ada 75% mengalami trauma. Dan masalah psikologis terbanyak ditemukan dalam kelompok usia 17 sampai 29 tahun. Jadi anak-anak SMA gitu ya, sampai anak-anak orang yang kerja produktif dan lansia ya di atas 60 tahun. Nah, itu banyak gejala-gejala yang ditemukan di situ. Kemudian juga untuk trauma psikologis yang berkaitan dengan COVID-19 itu ditemukan adanya 2 kelompok besar ya traumanya, yaitu merasa berjarak dan terpisah dari orang lain, dan yang kedua merasa waspada. Jadi misalnya ada teman yang bersin langsung hati-hati gitu ya, takut kalau jangan-jangan dia kena COVID begitu kan ya. Jadi kalau dulu sebelum COVID orang mau bersin, orang mau batuk, kita nggak terlalu perhatian, nggak terlalu peduli gitu, siapa-siapa gitu kan. Tapi begitu bunyi hacing, nggak tahu apa, kita sekarang ini langsung waspada banget ya, sehingga takut ketemu orang dan takut megang handle pintu ya, sehingga kita kadang memang dianjurkan untuk pakai siku kita untuk membuka pintu dan lain-lain. Nah, itu juga menimbulkan suatu problem, sehingga kita menyadari bahwa meskipun ini sudah berlangsung lama, tetapi tetap sebenarnya ada problem-problem yang perlu kita kenali, sehingga kita tidak terjebak terus di dalam problem, tetapi kita bisa mengatasi problem-problem yang muncul itu. Nah, selanjutnya bagian yang kedua, kita mengenali stres diri kita sendiri. Nah, stres itu apa sih? Ya, stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang itu menghadapi ancaman, tekanan, dan suatu perubahan. Ya, ini stres. Jadi adanya reaksi dalam tubuh. Nah, munculnya reaksi tubuh ini ada yang positif, tapi ada juga yang negatif ya. Jadi stres itu jenisnya ada 2 macam. Ada yang disebut eustress, itu yang positif. Nah, ini menimbulkan rasa waspada, termotivasi, adanya suatu tantangan begitu ya. Kalau kita nggak ada stres sama sekali juga rasanya hidup kurang
menantang begitu ya, kurang bisa membuat kita maju begitu. Nah, eustress ini yang membuat kita termotivasi. Misalnya teman-teman yang kuliah nih mau ujian gitu ya, mau ngerjain tugas atau apa, nah stres pasti. Tapi dengan stres ini akan memotivasi kita untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ada juga kalau level stres itu terlalu tinggi, akhirnya akan menjadi toxic stress atau distress yang negatif, yang membuat akhirnya tidak berdaya, problem itu tidak bisa diatasi, problem itu berlarut-larut dan akhirnya membuat tekanan itu begitu dalam. Lalu apa tanda-tandanya stres? Seperti tadi dikatakan, stres itu adalah reaksi tubuh terhadap suatu perubahan. Sehingga stres itu memang tanda-tandanya juga ada secara fisik. Tanda-tanda secara fisik misalnya apa? Misalnya sakit kepala, puyeng gitu ya, merasa kelelahan, padahal tidak melakukan aktivitas yang berat. Kemudian juga ada problem pencernaan ya. Biasanya stres itu menimbulkan asam lambung itu meningkat sehingga bisa muncul masalah pencernaan. Kemudian juga sesak nafas atau nyeri di dada. Rasanya kayak sesak begitu ya, kayak ada benda yang menindih di dada gitu ya. Nah, itu yang membuat sebenarnya juga stres itu. Kemudian ketegangan otot, sering kram, kaku, dan lain-lain. Dan gangguan tidur yang sering ini. Gangguan tidur itu bisa karena kebangun tengah malam atau sulit untuk memulai tidur. Nah, ini bisa merupakan salah satu tanda dari stres itu secara fisik. Kemudian secara mood dan kognitif juga ada tanda-tandanya, yaitu cemas, gelisah gitu ya. Kadang galau-galau sendiri, khawatir berlebih, ketakutan akan masa depan, kekhawatiran itu jauh lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Kemudian juga konsentrasi terganggu, tidak bisa fokus begitu. Kemudian mudah marah, mudah kesal, mudah tersinggung, depresi, putus asa, pesimis ya, merasa nggak bisa, udahlah biarin aja deh, memang aku nggak bisa kok. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, orang dewasa pun juga mengalami hal-hal seperti ini ya. Kemudian juga di dalam perilaku juga nampak tanda-tanda stres itu, misalnya perubahan pola makan. Entah nggak suka makan, nggak selera makan, atau makan berlebihan, gitu ya. Kemudian juga marah-marah, menarik diri, malas gerak, gitu ya, mager istilahnya. Atau juga perilaku misalnya suka gigit-gigit kuku. Biasanya ketika cemas, bisa seseorang itu meredakan kecemasan dengan gigit-gigit kuku. Atau ada gerakan-gerakan yang lain ya. Misalnya kaki yang bergoyang-goyang tanpa bisa dikendalikan gitu ya. Jadi itu otomatis seperti itu. Nah, itu bisa terjadi, yaitu tanda-tanda dari stres itu sendiri. Nah, lalu dampak stresnya itu apa kalau secara biologis? Nah, itu sebenarnya ketika kita stres, ada hormon stres yang namanya kortisol itu yang menghasilkan gitu, yang dihasilkan dan akhirnya berdampak ya, misalnya melemahkan sistem imun tubuh, bisa menyebabkan sakit jantung, tekanan darah tinggi, gula darah meningkat gitu ya, problem di pencernaan, problem di saraf, kecemasan, sakit kepala, dan lain-lain. Jadi ini berkaitan secara biologis, itu juga ada secara hormonalnya. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana kita mengatasi stres diri di masa pandemi ini ya. Nah, yang pertama kita perlu menerima kenyataan. Kenapa kok perlu menerima kenyataan? Hal ini merupakan sesuatu yang penting. Ketika kita tidak bisa menerima kenyataan, pikiran kita itu akan berpikir seandainya, andai saja, jikalau. Nah, itu akan terus membuat rasa kecewa itu makin berlipat-lipat ya dalam diri kita. Itu yang akan membuat makin galau, akhirnya overthinking seperti itu. Sehingga menerima kenyataan itu sesuatu hal yang penting. Kita tidak bisa mengubah situasi di sekitar kita. Apalagi misalnya menyalahkan orang di Wuhan itu gara-gara makannya nggak benar, atau menyalahkan macam-macam ya. Nah, itu akan membuat kita tuh makin stres dan kita makin tidak berdaya. Nah, yang kedua, kita juga perlu seleksi informasi.
Jadi kita perlu membatasi informasi yang membuat kita stres. Di awal-awal pandemi kadang kita ikut memantau ya, dari datanya COVID tuh hari ini berapa yang ada kasus baru, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Mungkin kita mengikuti berita itu. Tapi terus mengikuti lama-lama kita jadi stres begitu. Sehingga kita perlu membatasi informasi yang membuat kita stres. Kadangkala kita perlu istilahnya istirahat ya dari berita-berita yang membuat kita cemas, galau, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita perlu beradaptasi. Ini menyesuaikan diri kita dengan perubahan. Jadi berkaitan dengan yang pertama tadi menerima kenyataan, kita perlu juga beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan, fleksibel di tengah ketidakpastian. Nah ini yang kadang susah ya. Kadang-kala kan kita pengennya sesuatu yang pasti-pasti aja, sesuatu yang sudah terjamin begitu ya. Tapi situasi saat ini membuat kita harus belajar untuk fleksibel di tengah ketidakpastian. Karena itu yang terjadi. Kita nggak pernah tahu gitu ya, misalnya kasus-kasus yang terjadi seperti kemarin tuh, awal bulan kemarin tiba-tiba ada badai gitu kan ya. Terus gempa bumi, itu kan sesuatu yang nggak terduga. Alam yang bertindak seperti itu ya, mekanisme alam yang terjadi seperti itu. Mungkin ada peringatan bencana, tapi kadang-kala kita kan agak terlambat ya dalam meresponinya, sehingga memang bisa terjadi seperti itu. Kemudian juga kita harus tetap produktif di tengah-tengah pandemi ini. Jangan kita membiarkan diri kita terjebak di dalam ketidakberdayaan dan hanya menunggu. Nanti kalau sudah selesai aku akan begini. Jangan. Kita tetap produktif meskipun kondisinya saat ini masih dalam situasi pandemi. Jadi tetap fleksibel, tetap produktif di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak ideal buat kita. Kemudian yang berikutnya kita perlu relaksasi. Nah, relaksasi ini sebenarnya untuk menurunkan kecemasan kita. Dengan relaksasi ini, stres tadi itu ya bisa lebih turun dan tubuh kita juga bisa lebih nggak tegang begitu ya. Kan tadi stres membuat otot juga kaku. Nah, sehingga kita perlu untuk berelaksasi untuk meredakan kecemasan dan ketegangan dalam tubuh kita. Ya, ini nanti juga ada mindfulness. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu kita hadir dalam tubuh kita dan pikiran kita. Ya, jadi pikirannya nggak lari kemana-mana. Jadi perlu dikatakan mindfulness adalah tindakan yang secara sadar berusaha untuk memfokuskan pikiran pada hal yang ada saat ini tanpa mengomentari atau menghakimi dan tanpa menjadi terikat dengan situasi atau waktu saat ini. Jadi misalnya saat ini kita bisa menggunakan 5 indera ya, 5 senses ini. Misalnya apa yang kita lihat, oh laptop, oh ada pulpen warna biru, tanpa berkomentar. Kemudian apa yang kita dengar misalnya, oh ada suara sanyo ya, ini di rumah saya kan pakai sanyo, bacanya lagi bunyi, oh ada suara mesin ya, ada suara ini. Nah itu kita benar-benar hadir secara fisik dan secara jiwa kita ya, jadi tidak melayang kemana-mana. Nah mindfulness ini yang akan membuat kita tuh mendarat kembali dalam realita. Kita tidak hidup di dalam seandainya, kita tidak hidup di dalam bayangan-bayangan kita ya, ataupun ketakutan kita, tetapi kita hidup benar-benar here and now ya. Kita benar-benar mindful, benar-benar fokus pada apa yang kita hadapi. Nah itu yang akan membuat kita bisa lebih baik. Misalnya kita mandi ini ya, mandi kita rasakan pancuran airnya itu kalau pakai shower ya, itu juga akan membuat kita bisa lebih tenang. Jadi nggak asal pokoknya cepet atau makan kita pokoknya nggak ngecap gitu ya, pokoknya kunyah telan. Nah itu kita nggak mindfulness, kita nggak menikmatin ya, kita nggak hadir. Tangannya nyendok makanan, mulutnya ngunyah, tapi pikirannya di tempat yang lain. Nah itu nggak mindfulness ya. Kita coba belajar untuk mindfulness dalam kondisi apapun, sehingga kita bisa menikmati hidup kita itu dengan lebih baik, lebih rileks begitu.
Oke, kemudian bagian yang ketiga, kita akan mengenali stres pada anak, ya. Apa saja sih sumber stres anak di masa pandemi? Tadi Kenneth juga sempat nyebut ya, tugasnya banyak gitu-gitu ya. Nah, itu memang jadi salah satu sumber stres. Karena perubahan situasi hidup. Dulunya mereka bisa ketemu teman-teman di sekolah untuk bermain, belajar, tapi sekarang mereka harus di rumah bersama dengan orang tua. Kalau relasi dulunya dengan orang tua baik gitu ya, perhatian orang tuanya, dia bisa cerita apa adanya, ya enak, anak ya nyaman gitu ya. Tapi kalau dulunya sudah sering konflik, sering dibandingin, sering diomelin, nah anak ini di rumah juga makin stres ya, karena kurang nyaman juga di rumah. Nah, akhirnya ada juga ini bosen, gejala bosen itu juga membuat stres. Gak tahu mau ngapain, bosen aja itu doang gitu ya, muter-muter itu aja, ketemunya itu aja gitu ya. Lu lagi gitu kan ya. Nah, kemudian juga adanya interaksi sosial yang terbatas. Ini juga membuat stres. Anak-anak bisa bermain, bisa ketawa sama teman-teman, nah itu sebenarnya membuang stresnya mereka. Tetapi karena sekarang masa pandemi, mereka terbatas interaksinya, yaitu juga membuat mereka merasa tidak bisa bergerak. Kemudian juga tugas sekolah banyak. Ya ini memang sesuatu yang perubahan yang cukup signifikan ya. Kalau pembelajaran tatap muka, guru bisa tahu proses anak ini belajar bagaimana, dia memahami materi bagaimana gitu ya. Tapi karena belajarnya di rumah, sehingga penilaiannya itu ya dari tugas-tugas yang dikerjakan seperti itu. Teman-teman mahasiswa juga mengalami hal yang sama ya. Kadang ada dosen yang memberikan kuliah 1 jam pelajaran, setelah itu mereka disuruh ngerjain tugas kelompok, diskusi, dan harus diserahkan hari itu juga. Nah itu makin banyak tugasnya memang, tetapi ya itu caranya untuk proses pembelajaran itu bisa terjadi, dan ada nilai yang bisa diambil dari tugas-tugas yang diberikan tadi. Apalagi jika ada masalah ekonomi keluarga, ini juga akan membuat stres. Kadang orang tua kalau sudah masalah ekonomi itu ya, berantem di depan anak misalnya. Atau anaknya diomelin gara-gara minta sesuatu gitu ya, misalnya minta jajan. Udah ngomelnya rentetannya terlalu panjang, sampai nyinggung papamu nih, gajinya dipotong gini. Waduh, anak tambah stres. Ya ampun, padahal aku cuma minta permen, ngomelnya panjang banget misalnya kayak gitu ya. Nah itu juga bisa menimbulkan stres, sehingga anak kan tidak berani mengutarakan keinginannya karena takut makin dimarahin. Nah sehingga juga ada muncul problem interaksi di rumah. Ini juga sebagian besar yang terjadi ya, karena memang awalnya relasinya kurang baik di rumah, sehingga ketika harus berada di rumah saja itu akan menimbulkan problem yang cukup berat. Kemudian juga adanya kesulitan belajar. Saya membayangkan anak-anak yang kelas 1 SD ya, atau anak-anak TK, itu sulit sekali untuk orang tua bisa ngajarin. Saya ingat dulu anak saya waktu TK tuh kan diajarin nulis sama gurunya. Saya ngajarin aja, aduh kok bikinnya nggak lurus ya, kok nggak bisa bagus, bentuknya keriting-keriting gitu ya. Nah itu kadang saya bingung, ngajarinnya gimana, saya pegangin tangannya, dia lama-lama juga nggak suka kan ya. Tapi gurunya itu bisa ngajarin di sekolah, anak ini bisa baca, bisa tulis. Waktu anak saya naik dari TKA ke TKB itu saya senang sekali, saya bilang gurunya, Miss terima kasih ya Miss, ini anak saya bisa baca, bisa nulis, saya aja nggak ngerti caranya kok bisa ngajarin baca tulis gitu ya. Nah ini ketika masa pandemi ini datang, orang tua mau nggak mau harus ngajarin. Dengan keterbatasan kita sebagai orang tua, bukan sebagai pendidik, apalagi guru-guru anak-anak yang kelas kecil itu kan sulit sekali. Nah itu orang tua dipaksa untuk ngajarin ya. Nah ini juga akan membuat stres bagi anak itu, merasa kok mamaku nih galak banget sih kalau ngajarin aku. Enak sekolah gitu, ketemu miss ya, ketemu guru di sekolah, lebih sabar missnya dibandingkan mama kita gitu ya. Nah itu bisa terjadi. Demikian juga anak-anak yang remaja.
SMP, SMA, tuh orang tuanya sudah nggak ngikutin itu, apa nggak ngerti gitu ya. Nah itu yang terjadi, kesulitan belajar juga bisa menimbulkan stres di masa pandemi ini. Nah gejala-gejala stresnya apa? Ada anak ini ya, kita bisa melihat beberapa item di sini, misalnya adanya perubahan perilaku atau gestur yang nggak biasa, emosinya nggak stabil, mudah marah, mudah nangis, rewel gitu ya, terus nggak bisa tenang, selalu gerak, belajar baru sebentar, udah nggak tahan, bukain kulkas, buka jalan kemana gitu ya, nggak bisa tenang, terus tampak sedih berlebihan. Ini biasanya kalau remaja ya, kalau anak kecil tuh cenderungnya rewel itu aja sih ya. Kemudian juga mudah putus asa, menarik diri dari lingkungan, murung, kehilangan kepercayaan diri, kemudian juga lengket berlebihan. Nah ini untuk anak-anak kecil ya, tiba-tiba nempel terus, takut, apa-apa nggak berani gitu ya, pengennya nempel sama pengasuhnya terus. Kemudian gangguan tidur, sulit tidur ya, sering terbangun, kemudian mimpi buruk, sulit konsentrasi, nafsu makan menurun, ngompol. Ada anak yang sudah nggak biasa ngompol gitu ya. Jadi ada anak-anak yang TK ataupun SD kelas kecil gitu ya, bisa aja terjadi ketika dia stres itu bisa ngompol, nggak bisa mengendalikan itu. Nah ini kita perlu perhatikan gejala-gejala ini pada anak-anak kita. Nah peran pendampingan orang tua tentunya berbeda pada tiap tahap usia anak ya. Anak yang kalau kita punya anak masih TK tentunya beda dengan kita yang punya anak SMA begitu ya, sehingga memang ada tahap-tahap usianya. Jadi disesuaikan, usia 0 sampai 5 tahun beda dengan yang 6 sampai 12 tahun, ini anak SD, kemudian anak SMP, SMA, remaja, beda juga dengan anak-anak yang sudah masuk fase kuliah ya. Nah, untuk anak 0 sampai 5 tahun, peran pendampingan orang tua itu dengan telling. Telling itu memberitahu, ngajarin gitu ya, kasih contoh dan diberikan konsekuensi fisik karena mereka belum bisa tahu benar salah itu ya, hanya tahu dari konsekuensi fisik. Kemudian juga kontrol dan pengawasan di situ ekstra ketat begitu. Jadi jangan sembarangan pikirnya gak apa-apa kok masih kecil, nanti dia bisa melakukan sesuatu yang berbahaya tanpa kita sadari ya. Kemudian kalau 6 sampai 12 tahun, nah itu teaching, yang mengajarkan, beri contoh, ngajak berpikir konkret, karena memang kalau anak SD itu pikirannya konkret. Jadi kalau kita sebagai orang tua ngajarin sesuatu yang nggak konkret, itu susah. Misalnya jelasin tentang kambium, apa itu kambium? Ya, saya dulu ingat waktu anak saya SD juga gitu. Kambium itu apa? Cairan di antara kulit kayu apa? Ya udah sini lihat kayunya nih, ada pohon belimbing dikopak dikit nih, ini kambium gitu ya. Nah itu konkret. Kalau nggak diberikan contoh konkret, itu membuat mereka tuh sulit ya, sehingga perlu ada sesuatu yang konkret, entah gambar atau bendanya itu sendiri. Sehingga kadang kalau di pembelajaran jarak jauh kadang disuruh buat percobaan gitu ya. Nah, itu tujuannya apa? Supaya anak tahu secara konkret, dan perlu orang tua itu menjawab berbagai pertanyaan. Kadang anak itu kan kalau tanya nggak berhenti-berhenti ya. Kadang anak TK juga gitu, mulai TK tuh sudah mulai tanya terus. Nah, kalau kita jawabnya nggak tahu lah, mama nggak ngerti. Nah, itu dia akan membuat dia nggak mau nanya lagi, membuat dia jadi takut diomelin, udahlah diem-diem aja daripada diomelin gitu kan. Nah, tapi kalau kita menjawab, nah anak itu akan terus bertanya. Kadang bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Nah, jika bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, kita cukup menjawab, kalau menurut kamu apa? Tadi mama udah jelasin kan, sekarang gantian kamu jelasin. Nah, kayak gitu. Atau misalnya kalau kita mentok nggak tahu jawabannya, kita perlu jawab secara jujur. Waduh, yang ini mama nggak tahu. Mama tanya Google dulu ya, mama cari informasi dulu, nanti mama ceritain ke kamu. Nah, kita perlu belajar seperti itu. Sehingga anak-anak kita itu mempunyai rasa ingin tahu, ingin belajar dengan lebih baik. Sehingga tidak hanya menerima gitu ya, tapi dia punya antusiasme untuk belajar. Kemudian juga melatih tanggung jawab. Ini pun bertahap. Ya, biasanya kalau anak kelas 1, kelas 2 kita masih ngecekin
belajarnya apa gitu ya, dari gurunya itu dikasih modulnya apa aja. Nah, kita ngecekin, kita wajib mendampingi. Ketika anak sudah kelas 3, kelas 4 mungkin agak kontrolnya jangan terlalu kencang gitu ya, biar latih dia untuk tanggung jawab, latih dia untuk tahu mana yang harus dikerjakan. Kelas 5, kelas 6 dia sudah bisa bertanggung jawab ya. Kalau ada kesulitan dia boleh tanya ke orang tua. Nah, tapi jangan sudah kelas 6 masih terus diingeti, masih terus kayak diperlakukan kayak anak kelas 1 ya, jangan. Nanti dia nggak bisa mandiri. Nah, kemudian anak 13 sampai 17 tahun itu fasenya participating ya. Jadi dia diajak untuk berpartisipasi gitu ya. Jadi ini melibatkan anak dalam pembelajaran. Dan anak sudah mulai memahami konsep yang abstrak. Ya, jadi kalau remaja sudah memahami konsep yang abstrak. Dan pada fase ini juga ada pembentukan jati diri dan pemilihan karir masa depan. Ini sangat butuh arahan orang tua. Butuh orang tua itu membuka wawasan anak-anak. Sehingga dia tahu, dia tuh sukanya apa, dia pengen jadi apa, dia ingin mengembangkan apa. Ya, jangan biarin masih lama aja loh, masih SMP nanti aja dah kalau SMA. Nanti akan terjadi juga SMA dia juga nggak tahu mau ngapain. Bahkan sampai kelas 3, ya sudahlah nanti lihat-lihat aja nanti diterimanya di mana, nah seperti itu. Nah itu bahaya saudara ya. Kalau kita bisa mempersiapkan karir anak kita sejak dia remaja, jadi SMP itu mulai disuruh nyoba dia sukanya apa sih, pelajaran apa dia sukain, tekunin. Ditambah misalnya aktivitas-aktivitas pendukung, nah itu akan membuat dia jauh lebih matang dalam pemilihan karir di masa depan. Nah, kalau sudah 18 tahun ke atas, nah itu delegating ya, tinggal mendelegasikan. Orang tua memberikan kepercayaan pada anak sehingga mengurangi kontrol dan pengawasan ya. Jadi tidak seperti anak yang SD gitu ya, tapi diberikan kepercayaan. Dipercaya untuk dia punya pilihan, menjalani pilihan itu dengan baik. Nah, ini peran pendampingan orang tua. Nah, selanjutnya bagaimana peran pendampingan dalam belajar? Nah, ini tentunya disesuaikan juga dengan peran dalam pendampingan sesuai dengan usia anak tersebut ya, jadi masing-masing. Nah, dalam masa pandemi ini orang tua itu punya peran yang macam-macam ya, sebagai guru, sebagai admin, tenaga administrasi, sebagai teman, juga sebagai guru BP ya. Kalau sebagai guru apa? Membantu proses belajar mengajar, memberi dukungan sarana dan prasarana. Jadi kalau yang masih kecil ya pasti orang tua akan dampingin lebih full gitu ya. Kalau yang gede ya paling enggak kuotanya dipenuhin gitu ya, sarana prasarana misalnya wifi atau ya kuota itu perlu diadakan gitu kan untuk mendukung proses belajar mengajar itu. Nah, orang tua sebagai admin misalnya mengingatkan jadwal dan tugas mandiri ya. Kadang ada anak-anak tuh yang bangunnya terlambat misalnya atau nggak ngerjain tugas gara-gara lupa. Nah, ini orang tua juga perlu bantuin lah ya, kontrol gitu pengaturan berkas-berkas, apalagi untuk anak-anak yang lebih kecil, yang SD gitu ya, ini perlu dibantu untuk dia bisa mengkelompokkan berkas-berkasnya, filingnya itu dengan baik, sehingga ketika nyerahin file ke guru atau kadang ada yang datang ke sekolah ngambil tugas terus nanti dibalikin dalam 1 minggu gitu, tapi ada juga yang lewat online semua ya, itu perlu diawasin istilahnya gitu ya. Nah, orang tua sebagai teman, nah kalau anak SD ya orang tuanya nemenin main ya, mainnya ya mungkin mainan anak-anak ya, atau misalnya kalau anak perempuan suka masak-masakan, main boneka, kalau laki misalnya main kelereng atau apa ya, kadang perlu diajak main seperti itu, main game misalnya, ada waktunya gitu kan ya. Dan juga menemani belajar dan siap diajak diskusi oleh anak. Kalau anak remaja, orang tuanya juga perlu jadi teman ngobrol. Kadang ngomongin, masih ini gini, masih ini gini. Nggak penting banget ya, buat orang tua tuh nggak penting misalnya. Tapi bagi anak itu penting. Dan kita sebagai orang tua perlu menjadi teman, sehingga mendengarkan dia, mendengarkan kesulitan dia, mendengarkan ceritanya dia, cerita tentang teman-temannya, ini macam-macam. Itu kita sebagai orang tua juga sebagai temannya gitu ya. Dan juga orang tua sebagai guru BP ya, ini mendengarkan curhatnya anak, menerima dan memahami perasaan anak, juga memberikan
dukungan secara emosional. Nah, selanjutnya kita bagaimana mendampingi stres anak. Nah, ini ada 2 kelompok juga. Yang pertama tindakan pencegahan, yang kedua tindakan pemulihan. Seperti COVID juga gitu kan ya. Untuk pencegahan COVID harus pakai masker, jaga jarak, disinfektan, pola hidup sehat, cuci tangan, aktivitas dari rumah gitu kan ya. Nah, dalam untuk pencegahan anak supaya tidak stres juga ada gitu kan ya. Jadi beberapa tindakan ini bisa mencegah anak-anak itu supaya tidak stres ya. Misalnya memberi anak perhatian lebih selama masa pandemi ya. Jadi lebih banyak diajak bicara, ditanyain. Ya macam-macam. Kita boleh tanya apa aja pada anak kita ya. Kamu gimana PR-nya? Sudah selesai belum? Ada kesulitan enggak? Mana yang sulit? Nah, mana yang mama bisa bantu? Nah, kayak gitu ya. Diajak bicara. Kemudian dengarkan keluhan dan pendapatnya. Nah, ini anak belajar untuk bisa mengeluarkan pendapat. Nah, ini jadi kita jangan terlalu otoriter ya terhadap anak. Kalau kita otoriter, anak akan mendam, akan merepress perasaannya, keluhannya, pendapatnya, tidak berani ngomong dia. Itu akan membuat anak itu akhirnya stres sendiri karena menyimpan perasaan-perasaan dan ketidakpuasan itu di dalam dirinya. Tapi kalau kita nanya, bagi orang tua nanyain gitu ya, nah dia akan bisa ngomong. Nah, ketika dia ngomong, kita jangan langsung marahin dia juga. Kadang-kala anak itu kan memberikan koreksi juga sama orang tua ya. Kalau kita merasa, oh iya, aku keliru nih ternyata, anakku nggak bisa diginiin. Nah, orang tua akan merubah sikapnya seperti itu ya. Kemudian juga libatkan anak dalam diskusi menyusun agenda selama pandemi. Jadi ini misalnya agenda belajar, ada juga misalnya kita perlu waktu rileks ya, entah itu misalnya nonton bareng di rumah ya, atau misalnya cuci piring bersama ya, atau siram bunga. Nah, atau hal-hal yang aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah itu dibicarakan juga ya. Kemudian juga mendampingi anak dalam bermain, kemudian belajar ya, beri kesempatan anak itu time out. Jadi jangan di press terus gitu ya, harus belajar terus, ini kerjaanmu masih banyak ini, harus kerjain, ayo ntar nih minggu depan ada lagi tugasnya. Nah, jangan terlalu kita mendorong anak seperti itu. Berikan dia break ya, atau time out yang sesuai untuk dia istirahat sejenak. Misalnya di depan laptop kan juga capek ya matanya ya, biarkan dia untuk melakukan aktivitas yang lain sejenak seperti itu. Jadi tetap lakukan aktivitas fisik yang cukup, dan juga orang tua harus jadi model ya, panutan untuk memperlihatkan sikap tenang, tidak cemas, dan bersikap suportif yang mendukung dia, memberikan dukungan dia juga bisa tetap tenang di masa pandemi ini. Kemudian tadi itu yang tindakan pencegahan, nah ini tindakan pemulihan. Nah, kita perlu mengatasi ketakutan anak terlebih dahulu, karena stres itu biasanya kan berasal dari ketakutan atau kekhawatiran yang berlebih. Sehingga kita memang perlu berkomunikasi secara objektif, menerima perasaan anak, memberi pelukan yang menenangkan ya. 3 hal ini kita lakukan, langsung kecemasan itu akan turun, stresnya itu akan turun. Karena pelukan ini ya secara fisik itu memberikan keteduhan. Di dalam teknik terapi gitu ya, ada yang disebutnya butterfly hug ya. Sebenarnya kan kayak nepuk-nepuk diri sendiri gini ya, bergantian. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan menenangkan ya. Sentuhan fisik ini menenangkan. Nah, itu yang kita perlu lakukan pada anak kita sehingga mereka juga bisa untuk lebih tenang begitu. Kemudian kita juga perlu mempunyai strategi untuk mengurangi stres yang berkepanjangan. Yang pertama, mengelola aktivitas rutin. Kenapa kok aktivitas rutin ini penting untuk bisa mengurangi stres? Dalam penelitian menunjukkan bahwa aktivitas rutin itu bisa membangun ketahanan dalam masa-masa krisis. Dan sebaliknya, aktivitas atau tindakan yang impulsif, yang tanpa perencanaan, itu makin membuat stres meningkat. Jadi misalnya kita orang yang punya jadwal atau punya planning ya, program gitu untuk kita mau ngapain, habis ini mau ngapain. Nah, itu jauh lebih bertahan di dalam masa-masa yang
sulit seperti ini. Tapi kalau nanti aja lah, biarin aja. Terus kita impulsif, sebentar kita teman ngajakin ngobrol, ya ngobrol. Akhirnya ketika misalnya tahu loh ini tugasku belum pada selesai nih, waduh tambah stresnya meningkat seperti itu. Jadi sebenarnya kita perlu mengelola aktivitas rutin, jadwal harian itu perlu dikelola dengan baik. Itu akan membuat daya tahan yang lebih stabil begitu ya, tidak banyak hal yang dicemaskan. Kemudian orang tua juga perlu bersikap realistis terhadap pembelajaran online. Pembelajaran online ini tentunya berbeda dengan yang tatap muka langsung ya, apalagi untuk anak-anak yang lebih kecil. Jangan kita mendesak mereka untuk berprestasi atau mencapai hasil yang seperti sebelumnya. Karena kita tahu juga kadang ada kendala sinyal misalnya. Misalnya ada daerah-daerah yang kalau hujan, lampu padam, sinyalnya hilang. Nah, ini nggak mungkin disamakan dengan kondisi sebelum pandemi. Itu bahaya sekali ya. Itu menimbulkan stres ketika orang tua mempunyai tuntutan yang sama dengan sebelum masa pandemi. Kemudian juga mengimbangi aktivitas yang fisik, olahraga ringan, berjemur di depan rumah gitu ya, atau melakukan aktivitas yang lain. Itu juga bisa menurunkan stres ya. Kemudian berikutnya menemukan cara kreatif untuk bisa terhubung dengan orang lain, misalnya dengan Zoom ya, atau tim, atau WA call rame, berapa orang tuh, 8 orang mungkin masih bisa ya sama temennya, hahaha sama temennya. Nah itu ya, itu perlu didorong supaya anak-anak itu tidak stres ya. Bolehlah mereka bicara sama temennya melalui telepon. Nah kita perlu paham juga kalau di rumah ada wifi ya nggak apa-apa ya. Istilahnya mau telepon berapa lama, mau Zoom berapa lama tidak masalah. Tapi kalau yang kuota, nah kita juga perlu hati-hati. Kalau memang ada keterbatasan dana untuk pembelian kuota ya kita perlu terus terang sama anak kita. Tapi kalau ini ada kuota belajar kan ya, nah itu bisa digunakan untuk Zoom juga, untuk diskusi kelompok dan lain-lain. Nah itu kita bisa temukanlah cara-cara kreatif untuk mereka bisa tetap terhubung dengan orang lain gitu. Kemudian memberikan contoh dalam mengolah stres. Nah nanti kita akan bahas sendiri bagian ini, dan juga mendorong pola pikir yang objektif dan bertumbuh ya. Jadi diberikan hal-hal yang optimis ya, diberikan hal-hal yang positif begitu, karena memang pandemi ini tidak selamanya atau tidak selalu memberikan dampak yang negatif. Ada sisi-sisi positif kalau kita temukan secara detail begitu ya, ada sisi-sisi positifnya, sehingga kita juga memberikan dorongan kepada anak itu. Dengan pandemi ini ya diharapkan keluarga-keluarga ini makin dekat, orang tua makin tahu kesulitan anak gitu ya, dan anak juga mungkin bisa merasakan pergumulan orang tua seperti apa, sehingga bisa saling support satu sama lain, bisa saling mendukung satu sama lain. Nah ini yang perlu dikembangkan. Tapi tetap ingat, mereka boleh tetap optimis, mereka boleh tetap hidup sehat gitu ya, dan menjaga protokol kesehatan. Nah berkaitan dengan mengelola stres ini ada satu bagian yang sangat penting. Yang pertama itu perlu journaling ya. Jadi mengenali apa sih yang membuat aku stres, mengidentifikasi penyebab, mengenali responnya, apa thinkingku tentang ini, situasinya seperti ini, apa respon emosiku, kenapa kok aku berespon seperti itu ya. Lalu efeknya apa yang kurasakan. Nah itu journaling. Seperti gambar ini ya, sebelum journaling tuh kusut rambutnya tuh ya, mekar kemana-mana nggak tahu karuan, tapi setelah journaling tuh lebih rapi. Jadi istilahnya seperti kita menata pikiran kita untuk kita bisa mengidentifikasi penyebab dan kita memberikan evaluasi, sehingga kita bisa self-talk dan membangun diri kita dengan lebih baik. Nah dalam pengelola stres, hal yang utama adalah perubahan perspektif. Nah kenapa begitu? Karena stres ini sebenarnya kan dipengaruhi oleh persepsinya kita, cara pikir kita terhadap sesuatu, terutama berkaitan dengan perubahan. Nah, ketika perspektifnya negatif, pesimis duluan, atau negatif duluan, itu akan membuat stres makin meningkat dalam diri kita. Nah, kemudian kita perlu juga relaksasi dan self-care. Ini berkaitan dengan fisik ya. Jadi perlu
meredakan ketegangan di otot-otot kita. Kemudian juga olahraga dan pola hidup sehat ini juga berkaitan dengan masalah fisiknya. Kemudian koneksi dengan orang lain ini berkaitan dengan pola relasinya, interaksinya kita dengan orang lain, perilaku kita. Itu juga bisa berkaitan dengan pengelolaan stres ya. Ketika kita punya relasi yang buruk, cenderung negatif ya, banyak kritik, banyak konflik, itu juga akan membuat kita tidak bisa mengelola stres dengan baik. Tetapi ketika relasi itu berjalan secara sama ya, positif gitu ya, saling menghargai, saling terbuka, bisa menerima satu sama lain ya, mau mencoba memahami, nah itu akan membuat stresnya bisa hilang, karena bisa support satu sama lain. Dan kemudian satu lagi yaitu optimis ya, atau punya pengharapan. Ini juga akan memberikan mood yang baik. Kalau moodnya kita tuh pesimis, itu akan membuat kita tuh makin down begitu. Tapi kalau optimis itu membuat kita punya pengharapan, ingin maju, bisa melalui masa yang berat ini dengan kekuatan yang disediakan oleh Tuhan sendiri ya, karena kita punya optimisme, punya pengharapan. Nah, selanjutnya saya kasih contoh nih persepsi ya, karena tadi persepsi itu kan yang seringkali buat stres ya. Nah, ini ada contoh persepsi yang tidak sehat, misalnya all or nothing thinking. Kalau enggak ini ya berarti salah gitu ya. Misalnya enggak bisa ngerjain matematika satu soal. Dia merasa aku gak bisa matematika, aku memang bodoh matematika. Nah seperti itu. Padahal kan belum tentu. Babnya apa, tipe soalnya seperti apa, itu kan berbeda ya. Sehingga tidak bisa disamakan, pokoknya matematika aku nggak bisa. Kalau aku nggak bisa ngerjain berarti aku nih bodoh begitu ya. Nah itu. Jadi pikirannya itu kalau nggak hitam ya putih, nggak ada abu-abu. Padahal di hidup ini kan banyak sekali area abu-abunya ya. Misalnya gurunya negur dia, oh dia langsung mikir, oh, gurunya negur sama aku berarti nggak sayang sama aku. Dia udahlah, aku memang salah terus, nah seperti itu. Kemudian model yang kedua yaitu emotional reasoning ya. Jadi ini subjektif ya, pemikirannya dia sendiri bisa dianggap sebagai suatu kebenaran seperti itu. Kalau dia nggak suka sama orang ya dia akan memakai itu sebagai kebenaran. Kemudian labeling, nah ini memberikan label, misalnya oh, aku ini bodoh, aku ini nggak berguna. Nah itu labelingnya. Itu juga akan membuat penilaian kita terhadap diri kita sendiri itu jadi negatif. Kemudian juga ada disqualifying the positif. Jadi ini mengurangi hal-hal yang positif. Jadi kalau dikatakan oh nilainya bagus nih, dia merasa enggak kok ini jelek. Ya. Karena apa? Dia selalu mendapatkan kritikan. Dia selalu hidup di dalam dibanding-bandingkan. Dia merasa dirinya jelek sehingga akhirnya terbiasa pola itu muncul dalam pikirannya sehingga akan muncul ini disqualifying the positif. Jadi dia hanya menerima yang negatif-negatif aja. Padahal sebenarnya ada loh yang positif dalam dirinya, tapi dia nggak memahami itu, seolah-olah ditutup oleh hal-hal negatif yang sudah mendominasi pemikirannya. Kemudian juga overgeneralizing, ini berarti dia mengambil kesimpulan dari satu peristiwa. Ya, ini juga bahaya karena ini bisa membuat orang salah persepsi gitu ya, padahal belum tentu seperti itu. Kemudian perasaan harus ya, so dan must gitu ya. Jadi ini cenderung punya target yang sempurna bahkan ya. Kalau dia nggak melakukan itu, maka dia akan merasa sebagai orang yang gagal. Jadi ini bahaya juga, cenderung perfeksionis, itu membuat kecemasan juga makin tinggi. Kita fokus pada target yang nggak realistis bahkan gitu ya. Nah itu yang membuat kita makin stres sendiri. Kemudian juga membesar-besarkan, lebay gitu ya. Tapi juga ada yang terlalu mengecilkan. Nah ini juga perspektif yang keliru ya, yang nggak sehat. Kemudian juga personalizing, ini cenderung menyalahkan diri sendiri ya, atau cenderungnya menyalahkan orang lain juga gitu ya. Jadi ini saling nyalain gitu sih. Nah ini yang perlu diperhatikan. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu realita yang sesungguhnya, sehingga kita perlu menguji pemikiran kita, menguji persepsi kita. Ketika persepsi semakin objektif,
biasanya tingkat stres juga semakin rendah gitu. Nah, ini bagian lain contoh relaksasi ya. Relaksasi tadi ini banyak sekali kita bisa relaksasi, mau dengar musik, mau membuat kue, mau melakukan apa tuh, buat keterampilan itu ya. Itu juga bisa membuat orang lebih rileks. Kemudian aromaterapi juga menstimulir apa itu bau-bau yang menenangkan gitu ya, itu juga akan menstimulus otak jadi lebih tenang. Kemudian juga berbagai benda juga bisa membuat kita tenang, misalnya membelai kucing ya, atau jeruk ya, atau apa tuh, lilin itu juga bisa, itu bisa menenangkan. Banyak sekali bisa kita lakukan. Kemudian juga ada pijitan. Nah, ini pijitan apa ini namanya, teknik ya shiatsu ini untuk meredakan kecemasan ya. Di sini kemudian ada yang begini juga, ditahan misalnya 8 hitungan, nah kemudian diredakan. Itu akan ada aliran darah yang cukup kuat di dalam tangan ini ya, akan berasa hangat. Nah, itu membuat peredaran darah lebih lancar ya. Nah, ada berbagai macam tekniknya. Kemudian untuk anak-anak, nah ini misalnya teknik untuk pernafasan, di breathing ya. Kita ngajarinya hirup yang dalam seperti mencium bunga gitu ya, terus ditiup, keluarkan lewat mulut seperti niup apa itu, mainan kitiran itu ya, gitu ya. Nah, ini membuat anak juga bisa lebih rileks ya. Tarik lewat mulut, tahan, hembuskan lewat tarik lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut, seperti itu. Kemudian juga main play-doh, itu juga membuat tangan ini juga bisa lebih rileks, dan ini juga akan mempengaruhi seluruh peredaran darah kita. Kemudian juga ini tadi yang butterfly hug yang agak tadi ya, nah itu bisa juga untuk meredakan, dan meditasi ya, menenangkan pikiran, misalnya dengan latihan musik dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ada di channel saya, di Selalu Ada Harapan. Kalau mau lihat bisa, ada berbagai macam teknik relaksasi, juga ada psikoedukasi yang ada di dalam channel itu yang bisa dipelajari ya. Nah, sebagai penutup, kita perlu punya sikap yang sehati bersama keluarga untuk melalui masa pandemi ini. Kita lindungi keluarga kita dari COVID, kita lindungi juga kesehatan jiwa mereka. Orang tua punya peran ganda dalam mendampingi anak-anak melalui masa pandemi ini. Ingat, dalam keluarga kita harus memperhatikan langkah yang paling lemah. Kalau kita punya anak yang paling kecil misalnya masih TK gitu ya, kita harus perhatikan langkahnya dia. Jangan sampai kita terlalu kencang begitu ya langkahnya, sedangkan ini anak belum bisa ngikutin. Jadi ingat, langkah anak yang paling lemah itu harus kita pertimbangkan, sehingga langkah dalam keluarga ini bisa seiring bersama gitu. Kemudian selalu ingat, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan mental, dan patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih sudah bisa mendengarkan, mengikuti sesi ini, dan boleh mampir ya di channel saya, Selalu Ada Harapan. Oke, sampai di sini dulu untuk materinya. Saya akan stop share-nya. Selanjutnya akan masuk di dalam sesi penyampaian.